Ku ingin selalu, amin, sekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Tunggu indah bersamamu, tunggu indah bersamamu, tunggu indah bersamamu selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh beribadah lagi Tuhan pada minggu ini, di hari pertama pada bulan Februari ini. Terima kasih Tuhan. Tidak terasa kami sudah melewati 1 bulan pertama di tahun ini. Dan kami sungguh merasakan bagaimana luar biasanya berkat-berkat-Mu dan penyertaan-Mu dan rancangan-rancangan yang Kau susun dan mulai kelihatan Engkau lakukan Tuhan. Seperti tanda-tanda setelapak tangan di atas langit, di tepi pantai, ketika Engkau hendak menjawab doa Elia untuk menurunkan hujan. Dan kami tetap percaya bahwasanya apa yang Kau janjikan akan Engkau genapi Tuhan. Bahwa janji-Mu tahun 2025 ini adalah tahun batu penjuru, tahun pengarah, di mana segala sesuatunya akan Kau buat menjadi jelas Tuhan. Kami menanti-nantikan janji-Mu dengan sabar, seperti Abraham dengan sabar menanti janji Allah, sampai tiba waktunya Allah menggenapkan janjinya. Demikian juga kami menantikan janji-Mu dalam tahun ini Tuhan, sepanjang tahun ini. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau mendengarkan lagi sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sampaikanlah kebenaran-Mu saat ini. Sebab kebenaran-Mu adalah tali sifat untuk mengukur kami di hadapan-Mu, supaya kami boleh didapati tegak lurus dengan Engkau Tuhan, batu penjuru kami. Oh Tuhan Yesus, urapi firman-Mu, urapi kami, urapi dalam penyampaian firman-Mu, sehingga firman-Mu hidup dan berkuasa di dalam hati kami dan menjadi benteng dalam hidup kami. Terima kasih oh Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk menerima dan mengadopsi firman-Mu seutuhnya Tuhan. Hati kami menjadi tanah yang subur saat ini untuk menerima benih ilahi dari firman Allah yang jatuh di tanah yang subur dalam hati kami, dan akan bertumbuh, berbuah lebat, dan menjadi mata air yang membawa kehidupan bagi sekitar kami. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Kami duduk baik di kaki-Mu untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Dan kami bersatu hati mengusir semua roh-roh setan, roh iblis, roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang mau mengganggu pemberitaan firman Allah, yang mau mencuri firman Allah. Segala roh-roh pengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengusir Kau dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Kami menolak kuasa setan, nyah Kau dari tempat ini.
Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus bentengi kami, membentengi tempat ini, membentengi pemberitaan firman Allah. Dan Roh Kudus turut mengambil bagian meneguhkan pemberitaan firman Allah. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh antusias. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita kembali semuanya ke tempat duduk kita. Kembali kita duduk menantikan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 28. Yesaya pasal 28. Saudara, kita masih terus dalam janji Allah untuk tahun ini, tahun 2025 ini. Janji Allah adalah tahun batu penjuru. Tahun ini adalah tahun batu penjuru, tahun pengarah. Tahun batu penjuru itu adalah di mana Yesus sebagai batu dasar. Sekalipun sekelompok orang menolaknya, bahkan membuangnya, tetapi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bagi kita semua Yesaya pasal 28 ayat 16-17. Ayat 16 dan 17. Kita mau melihat bagaimana semakin melebarnya firman Tuhan berbicara tentang batu penjuru bagi kita, supaya kita boleh semakin memahami arti dari batu penjuru itu menurut Alkitab. Ini sangat penting. Selama ini mungkin banyak kita masih mengabaikan arti kata dari batu penjuru menurut Alkitab. Tetapi tahun ini, sepanjang tahun ini secara khusus, yang menjadi janji Allah bagi kita dalam tahun ini, bahwa tahun ini adalah tahun batu penjuru. Dengan demikian kita harus perlu memahami arti kata batu penjuru menurut Alkitab dan juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita mau melihat di ayat Yesaya 28 ayat 16 dan 17 ini. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Saudara bisa mengikutinya dan memperhatikan ayat Alkitab saudara. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 28 ayat 16 17. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. 17. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyiannya. Saudara, di sini masih berbicara di dalam ayat ini tentang batu penjuru, bahwa batu penjuru itu adalah batu yang teruji. Kalau dalam Perjanjian Baru disahkan atau dikuatkan, arti batu teruji ini adalah batu yang terpilih, batu yang teruji. Dikatakan di sini Allah meletakkannya sebagai dasar.
Jadi batu penjuru itu adalah batu dasar yang pertama sekali diletakkan untuk sebuah pembangunan yang begitu besar. Maupun itu pembangunan rumah ibadah secara fisik, maupun pembangunan rumah Allah, yaitu gerejanya sendiri. Yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah lahir baru dan bertumbuh dalam Tuhan, yang disusun rapi menurut fungsi. Dan batu dasar itu, batu penjuru itu menjadi tolak ukur dari seluruh bangunan yang akan dilanjutkan setelah diletakkan batu penjuru itu sebagai batu dasar, batu pilihan, batu ukuran yang lebih besar daripada batu-batu yang meneruskan bangunan itu. Dan disebut juga batu setting, di mana seluruh konstruksi bangunan itu akan mengikuti batu dasar itu, batu penjuru itu. Nah, di sini dikatakan di ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang bagaimana dan batu apa? Yaitu batu yang teruji. Jadi kalau di kitab lain nanti dikatakan batu ini adalah batu yang terpenting, saudara. Jadi memang sangatlah jelas bahwa batu penjuru itu batu yang sangat terpenting. Karena batu penjuru itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu sangat yang terpenting bagi orang yang mengerti dan mengenal Yesus itu sendiri. Tapi bagi orang yang bodoh, yang sombong, yang penuh dengan kebohongan, itu tidak menjadi yang terpenting buat dia. Kenapa? Karena yang dirancangnya yang terpenting bagi dia. Justru Yesus itu malah menjadi batu sandungan bagi dia. Karena dia merasa terganggu dengan rancangannya. Karena adanya Yesus ini yang adalah batu penjuru itu. Itulah orang bodoh. Tukang bangunan disebut tukang batu yang memerlukan batu dalam pekerjaannya, profesinya, tapi malah membuang batu. Orang apakah ini? Inilah orang bodoh. Profesinya membutuhkan batu dalam bidang pekerjaannya, tapi malah membuang batu. Berarti orang bodoh. Kenapa? Yesus itu tidak hal yang penting bagi dia. Padahal Yesus adalah satu pribadi yang sangat terpenting bagi orang yang mengenalnya. Maka dikatakan bagi kita yang percaya pada batu penjuru, pada Yesus, kita tidak akan gelisah. Kalau di dalam Perjanjian Baru dikuatkan kalimat firman ini, dikatakan kita tidak akan dipermalukan. Berarti ada kaitan gelisah dengan dipermalukan. Kenapa? Karena orang yang gelisah dan suka gelisah nantinya akan bertindak ceroboh dan akan malu. Tapi kita yang percaya kepada batu penjuru yaitu Yesus tidak akan gelisah. Itulah batu penjuru yang mahal itu. Suatu dasar yang teguh. Dikatakan siapa yang percaya tidak akan
gelisah. Nah, kita teruskan ayat 17, saya akan bacakan. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur. Saudara, menurut arti tali pengukur dari Alkitab, yaitu tali yang biasa dipakai untuk mengukur tanah, bidang tanah. Tali pengukur itu pada zaman kuno itu biasanya dipakai untuk mengukur tanah. Tali pengukur dinamakan namanya, saudara. Kemudian dikatakan dan kebenaran menjadi tali sipat. Kebenaran akan menjadi tali sipat. Tali sipat itu artinya tali yang dipakai untuk menentukan atau mengukur tegak lurusnya sebuah tembok bangunan yang dibangun. Jadi tali sipat ini biasanya di ujungnya itu, di ujung tali itu selalu diikatkan sebuah timah, bandulan timah. Jadi nanti diikat dari atas, lalu diturunkan tali itu ke bawah dengan di ujungnya bandulan timah, lalu itu akan tegak lurus sampai ke bawah. Dan dari situlah dilihat kelurusan dari bangunan itu yang dibangun. Kalau ada bengkok terhadap tali itu, berarti bangunan yang dikerjakan tidak lurus. Jadi tali sipat ini adalah tali yang alat yang mengukur ketegak lurusan. Nah, kita lihat kalimat berikutnya di dalam ayat 17 itu. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong. Kenapa dilanjutkan dengan perlindungan bohong? Karena orang yang tidak tegak lurus itu artinya orang pembohong. Kemudian di kalimat berikutnya, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyiannya. Persembunyian siapa? Persembunyian orang yang pembohong tadi. Pembohong itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong akan dihancurkan Allah dengan hujan batu. Dan akan ditimpa banjir bandang untuk menghanyutkan orang-orang pembohong yang sombong. Siapakah yang dimaksud yang berbicara di Alkitab ini tentang itu? Waktu itu Israel sedang didapati tidak tegak lurus dengan Tuhan. Mereka telah berubah. Mereka menolak firman Allah. Saat itu sedang terjadi bahwa bangsa Israel sedang menolak firman Allah. Dan rajanya, Raja Israel bernama Jerobeam, memilih seorang yang bernama Amasya sebagai imam bagi mereka. Tapi Amasya ini penuh dengan bohong. Bayangkan, imam dipilih, tapi seorang yang pembohong. Dia bernubuat dengan karangan-karangannya, pikirannya sendiri, bukan diterima dari Allah. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Maka Tuhan memanggil Amos, Nabi Amos. Amos, kau lihat apa yang kau lihat itu? Perhatikan baik-baik apa yang kau lihat itu. Amos menjawab, tali pengukur Tuhan. Itulah pakai untuk mengukur. Kemudian ditunjukkan Tuhan lagi kepada Amos. Tuhan bertanya, apa yang kau lihat Amos?
Amos menjawab, tali sifat Tuhan. Silakan kau pakai itu untuk mengukur bangsa Israel saat ini bahwa mereka sudah sedang tidak tegak lurus dengan aku. Mereka sudah bengkok. Mereka sudah menolak firman-Ku. Mereka sudah memakai imam palsu yang bernama Amasya waktu itu. Jadi di dalam kitab Amos, kita lihat dulu saudara, kitab Amos, kejadiannya waktu itu tepatnya pada zaman Nabi Amos. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Amos. Saudara, pada waktu itu karena didapati bangsa Israel sudah berubah terhadap Tuhan. Mereka sudah tidak lagi tegak lurus dengan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi tegak lurus dengan Tuhan. Karena mereka sudah menolak firman Allah. Dan mereka lebih senang mendengar nubuatan-nubuatan Imam Amasya. Padahal Imam Amasya ini adalah bernubuat palsu. Dia bukan mendapatkannya dari Tuhan, tapi hanya dikarang-karangnya dengan pikiran sendiri untuk menjilat raja, untuk cari muka, cari perhatian terhadap Raja Israel Jerobeam, supaya raja memperhatikan hidup Amasya. Dan sampai Amasya ini membenci Nabi Amos yang benar-benar dipilih dan ditetapkan Allah menjadi seorang nabi yang bernubuat dengan sebenarnya. Dia membenci karena merasa Amos itu adalah saingannya. Karena pada waktu itu Nabi Amos bernubuat karena dikatakan orang-orang yang sombong, pembohong akan mendapat hukuman. Tapi Amasya menentang nubuatan Nabi Amos karena mau menjilat kepada raja. Lalu dijelek-jelekkannya Amos di hadapan raja dengan menyampaikan nubuatan karang-karangan dengan berkata itu dari Allah. Saudara, akhirnya Amos menerima firman Allah tentang Amasya ini. Dan Nabi Amos berkata, istrimu akan bersundal Amasya. Inilah hukuman Allah kepada Amasya yang mengarang-ngarang nubuatan dengan pikiran sendiri karena mau menjilat kepada raja, mau cari-cari muka pada raja. Nabi Amos berkata, Israel akan diserahkan ke pembuangan. Jadi orang sombong, pembohong akan mendapat hukuman. Inilah yang terjadi kepada Israel waktu itu yang sudah berubah terhadap Tuhan, yang sudah tidak tegak lurus dengan Tuhan. Tuhan berkata, Amos, kau pakai tali sifat itu untuk mengukur ketegak lurusan bangsa Israel terhadap aku. Karena tali sifat adalah alat pengukur ketegak lurusan sebuah bangunan yang dibangun.
supaya konstruksinya bisa tepat. Karena kalau mereng-mereng, bengkok-bengkok ukurannya, pembangunannya, maka bangunan itu tidak akan bisa bertahan dan akan hancur. Saudara, itulah peringatan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Amos kepada bangsa Israel dan kepada Amasya yang suka bernubuat palsu demi mendapatkan upah dari raja. Jadi saudara, di dalam kitab Amos ini dituliskan bahwa bagaimana Nabi Amos pasal 7 ayat 12 saya akan membacakan buat kita semua ayat 12 sampai 17. Inilah kekerasan hati Amasya dengan bohong-bohongannya. Dikatakan di sini ayat 12, lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat." Perhatikan saudara, dia panggil Amos itu pelihat karena mengejek. Kalau bahasa sehari-hari, kalau sekarang ini, hei pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Perhatikan di sini saudara, bahwa ada hatinya yang merasa terganggu dengan adanya Amos yang memberitakan nubuatan yang sebenarnya yang dia dapat dari Allah. Sedangkan Amasya, dia hanyalah bernubuat palsu hanya untuk mendapatkan makanan atau mendapatkan sesuatu dari raja. Makanya kata-kata sindirannya kepada Amos, dia berkata, pelihat, pergilah enyahlah ke tanah Yehuda. Jangan kau di sini, itu maksudnya. Karena bagianku di sini. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Perhatikan mengenai makanan. Yang ke-14, yang ke-13, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel. Jadi kampung kota mereka, tempat itu adalah nama Betel. Sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Perhatikan saudara, tipu kebohongan dari Amasya ini. Dia tidak tahu, dia tidak menyadari bahwa Tuhan tahu kebohongannya itu, tapi dia tidak takut. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat 13, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel. Sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Kata-kata bohong. Pura-pura dia bilang ini bait suci kerajaan untuk menyenangkan hati raja Israel waktu itu, Yerobeam. Mengambil muka. Terus ayat 14. Apa jawab Amos? Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi. Dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Amos merendahkan diri. Dia tahu latar belakangnya, profesinya sebelumnya, sebelum Tuhan panggil. Tapi karena Tuhan yang memanggil dia untuk bernubuat. Nah, perhatikan jawabannya berikutnya. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Nabi Amos itu adalah seorang peternak dan perkebunan. Dia orang yang kerja punya kebun. Kita perhatikan ya 15. Kata-kata Amos berikutnya. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Yaitu sebagai peternak tadi.
Dan Tuhan berfirman kepadaku. Sangat jelas bahwa Nabi Amos adalah nabi yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Amasya tidak pernah dipilih Tuhan. Amasya itu hanyalah dipilih oleh manusia. Banyak sekali sekarang orang yang melayani, tapi karena manusia yang memilih, bukan karena pilihan dan panggilan Allah. Sehingga orang-orang yang dipanggil dan dipilih manusia melayani, dia akan mencari upah dalam pekerjaannya, pelayanannya. Saudara, tetapi ayat 15 sangat jelas di sini. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, apa kata Tuhan kepada Amos? Pergilah dan bernubuatlah terhadap umatku Israel. Tuhan yang suruh, sangat jelas Tuhan yang suruh Amos. Kemudian ayat 16. Maka sekarang ini jadi disampaikan Amos pada Amasya. Dengarlah firman Tuhan, Amasya. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapan perkataan menentang keturunan Ishak. 17. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota. Hancur. Kemudian, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Udah dua, saudara. Kemudian, tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Orang yang datang nanti menyerang mereka dan merampas tanahnya itu dengan membagi-bagikannya pakai tali pengukur. Kenapa? Karena yang terakhir kalimatnya, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Karena ada nanti bangsa yang datang menyerang mereka. Kenapa? Karena kebohongan, ketidaklurusan mereka terhadap Tuhan. Mereka berubah menjadi penolak firman. Karena tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Mereka sudah tidak tegak lurus dengan Tuhan. Inilah yang dilakukan Amasya sebagai pembohong dan orang yang sombong yang akan dihancurkan Tuhan. Itulah kebohongan Amasya yang saat pada waktu Allah berbicara tentang batu penjuru tadi, zamannya pada waktu Amos sebagai nabi pada waktu itu. Nah sekarang saudara, coba kita lihat di dalam Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 6, saya akan bacakan Mazmur 16 ayat 6. Saya akan bacakan, perhatikan ayat Alkitab saudara itu. Dikatakan firman Tuhan, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Saudara, ini arti kata tali pengukur menurut Alkitab, yaitu
gunanya untuk mengukur, dipakai untuk mengukur tanah. Di sini konteksnya pada waktu itu sedang Israel memasuki tanah Kanaan dan membagi-bagi tanah dengan pakai tali pengukur. Jadi tali pengukur itu sudah ada sejak zaman kuno, dan tali sipat itu pun sudah ada sejak zaman kuno. Dipakai untuk membangun bangunan, untuk menentukan tegak lurusnya sebuah bangunan yang dibangun itu. Begitu jugalah yang dimaksud Allah. Arti tali sipat, tali pengukur menurut Alkitab. Jadi tali sipat itu menurut Alkitab untuk mengetahui tegak lurusnya bangsa Israel terhadap Tuhan. Dan pada waktu itu setelah diukur, Israel sedang tidak tegak lurus dengan Tuhan. Tetapi mereka sudah membelok. Mereka sudah bengkok. Mereka sudah miring. Arti miring, arti membengkok. Mereka menolak firman yang benar. Dan mereka lebih senang firman yang menyenangkan telinganya yang disampaikan Amasya. Padahal Amasya adalah imam palsu yang hanya menjilat raja supaya mendapatkan upah dari raja. Maka dia membenci Amos, nabi yang benar, yang menyampaikan firman yang benar. Karena Nabi Amos itu merasa pengganggu bagi dia. Jadi begitu pula maksudnya, mengapa Yesus yang adalah batu penjuru dan batu yang terpenting, batu yang sangat mahal dan teruji, tapi mengapa ada orang, bagi sekelompok orang, bahwa Yesus itu tidak penting? Mengapa ada sekelompok orang bahwa batu penjuru itu bagi mereka tidak penting? Karena mereka punya rancangan sendiri di pikirannya, yang nanti merasa terganggu dengan rancangannya kalau untuk ditegak luruskan dengan Tuhan Yesus. Kenapa mereka terganggu? Dan akhirnya tidak merasa begitu penting dengan Tuhan Yesus itu, batu penjuru itu. Karena mereka tidak mau rancangannya terganggu. Walaupun rancangannya itu adalah dari pikirannya sendiri. Nah, itu tadilah yang disebut tukang-tukang bangunan, yang juga disebut tukang batu. Tukang bangunan itu disebut juga tukang batu. Kalau dulu tukang bangunan disebut tukang batu, tapi kok malah buang batu? Ini apa artinya? Mereka menolak Yesus. Membuang batu yang seharusnya mereka perlukan, itu sama dengan menolak Yesus yang adalah batu yang mereka perlukan. Menolak firman Allah itulah sedang terjadi saat itu bangsa Israel. Karena Tuhan mau Nabi Amos, ukurlah pakai tali sipat kondisi Israel saat ini. Bahwa mereka sudah sedang tidak tegak lurus. Mereka sudah jadi berubah, menolak firman, dan mereka menjadi pembohong. Kenapa? Karena mereka mengikuti kata-kata bohong dari Amasya. Dengan sombongnya, hei lihat, dengan sombongnya Amasya. Nah, maka dikatakan Tuhan tadi bahwa orang sombong akan dihujani dengan hujan batu dari langit. Dan mereka akan diterjang oleh air besar. Apakah air besar yang untuk sekarang ini?
banjir bandang. Makanya banyak di mana-mana banjir bandang. Menerjang. Air besar namanya dulu, yang sekarang punya nama banjir bandang. Tiba-tiba banjir bandang ini datang dengan jumlah yang besar, sehingga bisa satu desa pun tenggelam. Orang-orang hanyut lagi tidur malam, banjir bandangnya datang. Saudara, dikatakan tadi bahwa air lebat akan menghanyutkan persembunyian mereka, karena mereka menyembunyikan kebohongan. Biasanya orang pasti menyembunyikan kebohongan dengan sombongnya. Itulah manusia. Kemudian dengan sombongnya dia akan hancur oleh hujan batu dari langit. Artinya orang yang sombong, pembohong, pasti tidak luput dari hukuman. Dari sini kita waspadai upaya kita jangan hidup dengan kesombongan dan kebohongan. Karena orang yang sombong dan pembohong akan dihujani dengan hujan batu, hancur, dan dilenyapkan, dihanyutkan dengan air bah, yaitu banjir bandang. Kalau ukuran lebih besar lagi daripada air banjir bandang itu adalah tsunami. Mau ukuran air yang lebih besar. Jadi itu Tuhan meminta melakukan peringatan dan pengajaran kepada Israel supaya kembali kepada Tuhan. Banyak orang suka ke surga, tapi tidak mau meninggalkan dosanya. Lalu memakai dengan kata bahwa Yesus mati sudah membayar semua dosa. Membayar semua dosa, lalu bagaimana perempuan yang tertangkap zina itu? Apa kata Yesus sama dia? Tapi jangan kau berbuat dosa. Oke lah, diampuni Tuhan dosanya, dia diterima, tidak dihukum. Tapi apa kata Yesus? Tapi kau jangan berbuat dosamu itu. Itu bukan hanya untuk dosa zina, semua dosa. Pembohong, sombong adalah dosa. Harus dibuang, dihentikan. Masih melanjutkannya sampai akhirnya dia kena tegur dan dihajar oleh firman Tuhan yang berkata, istrimu akan bersundal dan anak-anakmu akan tewas. Saudara, orang pembohong dan orang sombong akan menganggap batu penjuru itu bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting bagi dia adalah rancangannya sendiri dan hidupnya sendiri. Bukan Yesus yang terpenting bagi dia. Yesus nomor sekian. Rancangannya yang terpenting, hidupnya sendiri yang terpenting. Tapi yang terpenting, yang sebenarnya adalah Yesus. Batu penjuru itu, batu yang mahal dan teruji, terpilih. Kita memang, bagi kita dia mahal karena kita sudah percaya. Dan orang yang percaya tidak gelisah. Orang yang percaya tidak dipermalukan. Saya minggu lalu berkata tentang ini, tidak dipermalukan ini menyangkut nama baik. Menyangkut nama baik, hal tidak dipermalukan. Mengenai dipermalukan ini menyangkut nama baik. Tuhan Yesus batu penjuru akan menjaga nama baik orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi orang yang membuang dia, menolak dia,
yaitu tukang-tukang batu yang membuang batu itu, akan menyesal. Karena mereka hidup dalam kebodohannya. Orang yang menolak Yesus adalah orang bodoh. Orang yang menolak firman Allah, batu penjuru itu adalah orang bodoh. Orang yang tidak menganggap Yesus yang terpenting dalam hidupnya adalah orang yang mempertahankan rancangannya sendiri daripada Yesus yang adalah batu setting itu sendiri. Karena batu setting itu dirancang menjadi patokan untuk seluruh bangunan secara fisik maupun bangunan rumah Allah, yaitu gerejanya, orang-orang percaya. Yesus yang menjadi tolak ukur. Itulah batu penjuru. Kita sudah mulai semakin melebar memahami tentang batu penjuru. Dan sepanjang tahun ini kita secara khusus akan berbicara tentang batu penjuru yang adalah janji Tuhan tahun ini. Dengan kita memahami sehingga kita tahu apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Apakah intinya di sini dari begitu panjang lebar dijelaskan firman Tuhan? Intinya hanya satu yang kita petik di sini, yaitu kita harus tegak lurus dengan Tuhan. Kita harus didapati dengan alat pengukur tali sifat, kita didapati tegak lurus dengan Tuhan. Itulah intisari dari firman minggu ini. Karena apa? Karena ini akan semakin meneguhkan janji Allah untuk digenapkan. Janji Allah yang berkata bahwa dalam tahun ini Allah akan membuat semuanya arah akan menjadi jelas. Semuanya arah akan menjadi jelas. Nah, kita benahi diri kita dengan satu pokok intisari dari firman Tuhan minggu ini, yaitu kita harus didapati tegak lurus dengan Tuhan. Jangan seperti Israel didapati tidak lagi tegak lurus, akhirnya dibuang ke pembuangan. Saudara, Allah itu memang kasih, tapi Allah juga adalah api yang menghanguskan. Bagi orang-orang yang mengeraskan hati, tidak mau membuang kesombongan dan kebohongannya dalam dirinya, yaitu dosa-dosa bejat yang dilakukan dalam hidupnya, dengan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih, mengampuni segala dosa. Tapi Tuhan Yesus juga berkata, tapi jangan kau berbuat dosamu itu lagi. Puji Tuhan, telah kita lihat kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tegak lurus dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita bangkit berdiri, kita naikkan penyembahan kita sampai di sini firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Saudara, saat ini Tuhan memakai tali sifat pengukur apakah kita tegak lurus dengan Tuhan. Biarlah kita membuka hati kita, diselidiki saat ini. Kita naikkan penyembahan kita, selidiki aku, lihat hatiku.